Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan melakukan sebuah praktikum mengenai cara penggunaan obat tetes dan semprot pada hidung. Dengan saya Indah Srianti dengan NIM P07524421016. Saya Nadina Fialina Sution dengan NIM P07524421074. Perkenalkan, nama saya Rahman Lubis, saya dari kelas 1B Pemilihan dengan NIM P075244104. Saya Sabina Sarjeti Simamura dari kelas 1A D4 Kebidanan dengan nomor NIM P075244241. Perkenalkan, nama saya Roito Anggi Yosefa Simamora, NIM P07524421008. Perkenalkan, nama saya Sonia Regina Stompul, NIM P07524421089. Hidung tersumbat memang sangat menyebalkan. Hal ini dikarenakan mengganggu aktivitas kita sehari-hari jika mengalaminya. Nah, kita dapat menggunakan obat semprot hidung yang mengandung oksimetazolin untuk meringankan ketidaknyamanan pada hidung yang disebabkan oleh influenza atau alergi. Hidung tersumbat bisa disertai dengan cairan atau ingus, bisa juga tidak. Hidung tersumbat terjadi ketika jaringan di dalam dan sekitarnya terdapat pembuluh darah. Nah, hidung menjadi bengkak akibat peradangan dengan produksi cairan lendir yang berlebihan. Menurut Farmakologi Indonesia, sediaan obat tetes hidung merupakan obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Nah, obat tetes hidung mengandung zat suspensi, pendapar, dan pengawet sama dengan sediaan obat tetes mata. Obat tetes hidung juga dipersyaratkan steril karena penggunaannya akan melibatkan kontak dengan mukosa hidung. Sediaan obat tetes hidung dapat berupa larutan maupun suspensis, tergantung dari stabilitasnya, sifat fisiko-kimia dari zat aktivitasnya, dan tujuan terapinya. Nah, yang membedakan obat tetes dan semprot hidung hanya dari penggunaannya saja. Obat tetes dan obat semprot pada hidung ini memiliki fungsi di antara lain. Yang pertama itu dapat mengembalikan kelembapan hidung karena udara kering. Lalu yang kedua itu dapat membersihkan saluran napas dari bakteri, virus, ataupun alergen. Yang ketiga itu dapat mengencerkan lendir kental yang menyebabkan penyumbatan. Nah, biasanya obat semprot hidung ini mengandung oksimetazolin yang dapat meringankan ketidaknyamanan pada hidung, seperti hidung tersumbat yang disebabkan oleh pilek, alergi, infeksi, ataupun sinusitis. Nah, cara kerja obat semprot ini dengan cara mempersempit pembuluh darah di saluran hidung. Obat ini bekerja dengan cepat dan bertahan cukup lama, sehingga hanya perlu digunakan 2 kali sehari. Selain efeknya bisa dirasakan lebih cepat dibandingkan obat minum, obat semprot hidung ini juga tidak menyebabkan merasa kantuk, sehingga dapat digunakan saat sedang bekerja. Cara penggunaan obat tetes pada hidung. Pertama, mencuci tangan terlebih dahulu. Kedua, menggunakan handscoon. Ketiga, pasien membersihkan hidungnya terlebih dahulu supaya tidak ada kuman yang menempel. 4. Pasien harus berbaring di tempat tidur, lalu memberikan alas atau klep di atas bantal. Buka tutup botol obat tetes, lalu sumbat salah satu hidung pasien. Kemudian teteskan sebanyak 2 kali. Jangan sampai tertelan oleh pasien, lalu dikeluarkan kembali dari hidung pasien. Interpretasi hasil. Adapun dosis yang dianjurkan yaitu dosis untuk orang dewasa dan anak-anak di atas usia 6 tahun, yakni 2 atau 3 semprotan di setiap lubang hidung. Untuk anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun, penggunaan obat ini harus sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Pemakaian obat semprot hidung hanya boleh disemprotkan ke hidung dan tidak untuk ditelan. Biasanya, obat semprot ini digunakan 10 hingga 12 jam, sesuai dengan kebutuhan. Namun, jangan lebih dari 2 kali semprot dalam sehari.
Juga disarankan untuk tidak menggunakannya lebih dari 3 hari berturut-turut, kecuali atas anjuran dokter. Kita juga bisa mencoba mengurangi hidung tersumbat dengan mencukupi istirahat, memperbanyak minum air putih, menghirup uap hangat atau mandi air hangat. Jika dengan menggunakan obat semprot atau obat tetes hidung dan hidung tersumbat yang kita alami tidak kunjung sembuh, maka segera konsultasikan keadaan kita ke dokter untuk mendapat penanganan yang lebih tepat. Sementara jika terjadi mimisan, segera hentikan penggunaan obat tetes hidung atau obat semprot hidung. Lalu, ambil kapas dan elap darah secara perlahan. Oleskan tipis-tipis ke dalam bagian dalam hidung menggunakan petroleum jelly. Jangan lupa konsultasikan ke dokter untuk memastikan kesehatan dan pengobatan lebih. Kesimpulan, obat tetes hidung merupakan obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat pensuspensi, pendahar, dan pengawet. Sama dengan sediaan obat tetes mata, obat tetes hidung juga dipersyaratkan steril karena penggunaannya akan melibatkan kontak dengan mukosa rongga hidung. Sediaan obat tetes hidung dapat berupa larutan maupun suspensi, tergantung dari stabilitas, sifat, resiko kimia dari zat aktifnya, dan tujuan terapinya. Yang membedakan antara obat tetes dan semprot hidung hanya dari penggunaannya saja. Obat tetes dan semprot hidung ini memiliki banyak fungsi pada saluran pernafasan seperti 1. Mengembalikan kelembapan hidung karena udara kering. 2. Membersihkan saluran nafas dari bakteri, virus, atau alergen. 3. Mengencerkan lendir kental yang menyebabkan penyumbatan. Kita juga bisa mencoba mengurangi hidung tersumbat dengan mencukupi istirahat, memperbanyak minum air putih, menghirup air hangat, dan mandi air hangat. Sementara, jika terjadi mimisan, segera hentikan penggunaan obat tetes atau semprot hidung. Gunakan kapas untuk membersihkan darah dan oleskan tipis-tipis dalam hidung dengan petroleum jelly.